Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar memakan bubur. Sudah lama berceramah, baru inilah di depan air mancur. Ini jamaahnya ramai melimpah luar biasa. Jadi supaya tidak ribut karena pembagian jatah tidak jelas, maka dari awal saya jelaskan. Boleh? Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri. Deal? Baik, jangan ada dusta di antara kita. Pertama tadi naik ke atas pentas ini, yang pertama saya cari adalah nama saya. Pertama saya lihat nama Pak Kajati. Oh, berarti bukan tempat duduk saya. Yang terhormat Pak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Ketua DPRA, Yang Mulia Wali Nangro, Bapak PLT Gubernur Aceh, barulah dapat nama saya, Ustadz Abdul Somad. Yang malam ini digantikan Ustadz Arifin Ilham. Ayahanda Walidno, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Tengku Haji Fadil Rahmi, Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, yang semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan kalau kita masuk ke akhirat, dicari kursi kita di surga tidak ada. Bayangkan itu Bapak Ibu. Di atas pentas ini saja kalau tak ada nama kita kecewa. Mau duduk di mana? Bayangkan nanti mati tidak ada nama kita di dalam surga. Tapi insya Allah yang hadir malam maulid ini ada namanya semua. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Banda Aceh dibawa dari Nangro Aceh Darussalam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat tadi yang kita baca dipimpin oleh Qori, dibawa dari Banda Aceh sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang berselawat ini langsung booking tempat di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dengan syarat tetap melaksanakan sholat, puasa, haji, umrah, baca Quran, zikir, sholawat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang cuma hadir maulid, rajin bersolawat, namanya ada, tapi nanti tetap diobok-obok dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk neraka. Begitu saya sampai nanti ke dalam surga, saya tengok surga itu sunyi, cuman saya aja di dalam. Saya tanya malaikat, orang Aceh mana? Kata malaikat, mereka di VVIP semua. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ustaz Somad ini dalilnya di mana ini? Mana dalilnya bahwa orang maulid itu bisa masuk surga? Apakah
Nabi Muhammad pernah memperingati hari lahirnya? Jangan jawab. Nanti kalau jawab iya, saya tanya mana dalilnya. Siapa yang memperingati maulid? Maulid itu bid'ah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang hadir masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, gara-gara tidak boleh memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dalilnya. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Nabi mengingat hari kelahirannya setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Malam ini kita memperingati hari kelahirannya setahun sekali di bulan yang sama. Itulah bulan Rabiul Awal. Kalau setiap hari Senin, kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Oleh sebab itu ulama hadis hafal 300.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi mengatakan maulid lengkap dengan dalil-dalilnya boleh. Maka siapa yang melaksanakan maulid silakan. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang ragu-ragu jangan takut, akan datang tetap dibuat. Kantor-kantor dinas buat maulid, RT RW buat maulid, pengajian ibu-ibu buat maulid, bapak kepala daerah buat maulid, hadirin hadirat datang, jurus maulid 4D datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah malam ini tak ada yang mengantuk. Kenapa tidak mengantuk? Karena berdiri. Gimana mau mengantuk? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdul Uzza. Yang berceramah ini Abdul Somad. Ini orang namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya siapa nama Abdul Uzza, siapa itu Abdul Uzza, kenal dengan Abdul Uzza, banyak yang tak ingat. Tapi kalau saya sebut nama keren, nama beken, nama terkenalnya, oh itu saya tahu Pak Ustaz. Siapa Abdul Uzza? Saya tak tahu Pak Ustaz. Namanya Abu Lahab. Oh, makanya kalau kenalan sama orang tanya nama siapa, nama keren siapa, nama siapa? Abdul Somad. Kami cari di Facebook kok tak ada. Anton. Nama Abdul Uzza, nama keren Abu Lahab, tempat neraka jahanam. Dalil tabat siada Abi Lahab wa tab. Tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab paling senang nunggu hari Senin. Setiap hari Senin azabnya ringan. PNS paling tak suka hari Senin, upacara. Hari Kamis 6 pagi suka nengok artis yang mimpin senam aerobik pakai celana sempit. Di tempat lain di Aceh tak ada. Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena pada hari Senin dia memerdekakan budaknya bernama Zuwaibah. Seekor onta paling murah 50 juta. Budak hamba sahaya 2 kali lipat onta 100 juta. Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kalau ada orang di Banda Aceh bersedekah 100 juta maulid Nabi, itu selevel sama Abu Lahab. Jadi kalau yang di bawah itu, nah itu di bawah Abu Lahab lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Abdul Somad ngomongnya ngawur. Mana dalilnya bahwa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin? Buka kitab Mafahim Yajib Antusofah
ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah, diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Aceh yang suka buat maulid, suka hadir maulid, tahan mendengar maulid, suka hadir maulid tapi tak sholat, insya Allah di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu tentang maulid. Kalau ada yang melarang maulid, membid'ahkan maulid, maka berarti ahli hadis itu masuk neraka karena mereka yang menganjurkan maulid. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti membolehkan maulid, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan maulid, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid, Syekh Yusuf Al-Qardawi pimpinan ulama dunia menganjurkan maulid, Syekh Atiyah Saqar ulama Al-Azhar menganjurkan maulid. Ada orang hafal hadis 300.000 hadis, 300.000 hadis dalam kepalanya menganjurkan maulid. Tiba-tiba datang ustaz cuman hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup, baca sana hilang matan, baca matan hilang sana, mengalahkan maulid, menyalahkan maulid, membid'ahkan maulid. Sekarang saya tanya, mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300.000 hadis atau ustaz laptop yang hafal 3 hadis? Terserah, saya tak paksa Bapak Ibu. Mau ikut ustaz laptop, lanjutkan. Mau ikut ustaz Gigel, lanjutkan. Mau ikut ustaz YouTube, lanjutkan. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang jelas saya ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang jelas saya ikut As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak juga percaya, dalilnya sudah saya sebutkan, ulamanya sudah saya sebutkan, kitabnya sudah saya sebutkan, tak juga percaya. Aku sudah kehabisan peluru, pelor dan dalil. Nanti sama-sama kita mati, sama-sama kita tengok di akhirat. Kalau tak percaya, mati duluan. Nanti kirim kabar cepat-cepat. HP saya hidup 24 jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang raja buktikin bersedekah pada malam maulid, menyembelih 1000 ekor kambing, membagikan manisan 5.000 piring manisan, dibagikan ke jalan-jalan penuh. Malam ini tak ada manisan, tak tidak, Allah malam. Tapi yang jelas ramai datang. Kenapa mereka ramai datang? Tak lain tak bukan karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan datang karena Ustaz Somad. Apa yang mau ditengok? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Ganteng tidak, kurus, hitam, kering, jelek. Tapi banyak juga yang komen di internet ingin jadi yang kedua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau ada yang bertanya, kenapa ramai betul di halaman Masjid Baitur Rahman Banda Aceh malam tadi? Karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa buktinya orang Aceh cinta Nabi dan orang Aceh yang paling dicintai Nabi? Jawab dengan jujur. Dari Papua sampai Sabang yang disebut dengan Nusantara sebelum ada Indonesia, orang mana yang duluan bersyahadat? Tentang orang Aceh. Dengar baik-baik, saya ziarah ke makam Sunan salah satu wali songo di Surabaya. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401. Berapa? Mudah ingatnya, 1401. Itulah ulama yang menyebarkan Islam di Jawa.
Aceh berapa? Katanya tadi Aceh duluan bersyahadat. 1401 ziarah saya ke makam Malikul Saleh radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Berapa dia? 1267. Berapa? Sunan Ampel 1401, Malikul Saleh 1267. Mana yang lebih dulu? 1401 atau 1267? Sudah jelas siapa yang duluan bersyahadat. Itulah makanya kata Abdul Ghafur namanya, dia berkata Islam pertama datang ke Samudra Pasai Aceh. Buktinya mana? Makam Malikul Saleh 1267. Namanya Abdul Ghafur. Setelah dicek bukan Abdul Ghafur, Snok Horgron. Di mana dia sekarang? Neraka Jahanam. Pura-pura dia masuk Islam, ternyata dia ingin mengelabui. Diteliti oleh orang Aceh sendiri, ternyata orang Aceh lebih dulu masuk Islam karena Malikul Saleh 1267. Ada yang lebih dulu daripada itu, Kerajaan Perlak. Kata orang Aceh sendiri, Profesor Ali Hasmi mengatakan Perlak 840 840. Sunan Ampel 1401, Malikul Saleh 1267, Perlak 840. Kok Ustaz ingat? Lama saya ngapalnya itu. Senuk Horgolanya yang berkata orang Aceh pertama bersyahadat. Ini dalilnya, batu nisan Malikul Saleh 1267. Kata Profesor Ali Hasmi, salah engkau Senuk Horgolanya. Kenapa? Karena Perlak lebih dulu. Berapa? 840 Masehi orang Perlak sudah bersyahadat. Ternyata penelitian terakhir, datang lagi orang Aceh bernama Dr. Husaini Ibrahim, memperoleh gelar dalam bidang arkeologi, bergelar PhD, Doctor of Philosophy. Ternyata batu nisan Malikul Saleh, batu nisan di Perlak, ada yang lebih tua lagi. Dari mana? Dari kota Banda Aceh sendiri, bernama Kampung Pandai. Disebut pandai karena mereka pandai membuat batu nisan. Lebih tua, lebih hebat, lebih lama. Bukan berarti Profesor Ali Hasmi salah, tapi ternyata ditemukan batu nisan terkubur dalam tanah, tersimpan di dalam hutan, bahkan ada di dalam laut, diangkat, diteliti. Orang Aceh bicara data dan fakta. Ternyata sebelum 840 Masehi orang Aceh sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bangga terhadap masa lalu, jangan sekedar nostalgia. Jangan sampai orang Aceh berkata Nusantara, nenek moyang kami duluan bersyahadat. Nusantara, raja pertama bersyahadat adalah raja kami. Nusantara yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu 1615. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi sore saya ziarah ke makamnya. Ustaz Abdul Somad. Ketika datang tsunami, hancur gedung ini, hancur dinding makam ini, tapi makam ini hanya sedikit saja yang sompel batunya. Itu bisa ditengok di dalam Ustaz Somad. Begitulah kehebatan Allah menjaga. Kami orang Melayu tak pandai bahasa Aceh, kami orang Melayu tak bisa bahasa Arab, tak paham kami Quran. Datang ulama 1615 Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi saya ziarah ke makamnya jam 4 subuh. Nanti kami akan pergi menuju Aceh Singkel, nampak tilas bagaimana dakwah ulama-ulama masa silam. Datang mereka kemari dari Makassar, Sulawesi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mengambil tarekat Syastariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang orang dari Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Siapa namanya?